Baiklah, selamat datang di Cubis. Seperti biasa, gue akan ketemu dengan sejumlah orang yang waktu itu pernah ikutan curhat bisnis. Terus kalau gue bisa bantu ya bagus. Kalau enggak ya namanya juga curhat ya kan, paling enggak gue dengerin. Nah, sebelum gue lanjut di Cubis ini, gue mau kasih tau bahwa Cubis itu cara ikutannya itu bukan lu DM di Instagram gue. Gue khawatir orang-orang pada nge-DM terus nggak gue bales. Cubis itu ada di posting feed gue. Jadi lu tunggu aja kalau gue posting feed, membuka kesempatan untuk orang curhat bisnis. Nah, lu di kolom komentar tuh lu isi, coba aja lu cek hashtag Cubis di posting sebelumnya, itu ada banyak tuh, tapi udah gue tutup. Nanti akan gue buka lagi, terus nanti lu, gue kasih kesempatan untuk curhat di kolom komentar, curhatnya yang detail biar gue bisa jadi pertimbangan untuk milih lu. Habis itu nanti gue ajak ketemu seperti Ganang Aji Pratama yang tampaknya sedang di alam baka nih kayaknya. Dia di mana nih, kok gelap banget temboknya hitam. Di mana Ganang? Di rumah Mas Panji, di Panggilannya kamar. Ganang Aji atau Pratama nih? Gana aja. Ganang. Apa kabar Anda? Baik Mas Panji. Gue lupa lu bisnisnya apa, coba cerita lagi dulu. Curhatnya deh, curhatnya Eh, waktu itu gimana coba jelasin. Curhatnya saya susahnya memulai bisnis handle sosial media atau copywriting Hmm. khususnya di wilayah Batam, Kota Batang, Pekalongan. Hmm. Bingungnya tuh saya pikir sih saya punya pengalaman yang cukup untuk memulai bisnis ini. Ya. Cuman nggak tahu juga mungkin khususnya di kota ini tuh masih belum siap untuk membayar admin sosial media atau copywriter, atau mungkin memang pengalaman saya yang mereka kira itu kurang gitu. Soalnya udah beberapa nyoba, bahkan sampai nawarin ke temen pun masih nggak dapet juga gitu. Hmm. Oke, jadi pertanyaannya gimana caranya lu bisa dapat peluang untuk dipercaya megang admin gitu kan, sosmed admin gitu ya? Ya, Sosmed admin dan tadi apa lu bilang? copywriter Mas Panji. Oh, copywriter. Oke. Terus lu bilang bahwa menurut lu udah cukup pengalaman, tapi Ya, kenapa teman sendiri nggak mau ngasih peluang itu untuk lu? Terus lu curiga di Kota Pekalongan belum ngerasa butuh, gitu kurang lebihnya ya? Oke. Gue mulai dulu satu-satu ya, Ganang. Ini kan gue akan mencoba ngebantu ngebedah permasalahan lu lewat diskusi gitu ya. Gue akan lempar pertanyaan, lu akan jawab, kita akan coba gali masalahnya di mana. Pertama-tama, emang pengalaman lu apa sebelumnya sehingga lu bisa bilang lu udah cukup punya pengalaman? untuk kan kebetulan di sini saya mulai di waktu di kuliah di Purwokerto. Hmm. Kebetulan saya masuk di talent manajemennya Ubay, Remis Family. Ubay stand up Indo. Ya, Stand up Indo mana? Sirap Indo. Stand up Indo Purwokerto. Purwokerto. Lu Ya, apa? Maksudnya masuk ke tim manajemennya? ya jadi tim kreatifnya gitulah istilahnya. Oh, oke. Terus? Dan akhirnya itu saya bikin sama Ubay di Purwokerto, dan mungkin karena juga Ubay ada relasi, akhirnya juga pernah megang salah satunya resto gitulah. Mungkin juga gede, lumayan gede, karena resto itu dulu kerjasama sama salah satu komedian di Indonesia, artis. Terus dari situ juga megang les lagi. Terus akhirnya karena mungkin udah sibuk, nggak jalan nih. Karena udah sibuk, nggak jalan nih. Terus akhirnya saya lulus kuliah harus balik ke Batang. Nah, di Batang saya mikir kalau di Batang ini bisnis kafe ini baru mulai berkembang, coffee shop segala macam. Nah, saya pikir ada peluang untuk memulai itu. Nah, ternyata sulit. Itu lagi sulit, saya tuh udah promosi sana kemari, sulit, nggak dapet juga, karena saya mikirnya kalau langsung bikin akun Instagram bisnis jual beli caption atau handle sosial media mungkin akan terasa aneh. Terus saya sampai di fase promosi yang ya udah, ini saya kalau butuh caption kabarin aja, saya kasih gratis, atau bahkan sampai ya udah pegang aja 2 minggu, kalau misal menurutmu itu bagus, ya udah baru bahas masalah fee atau segala macamnya. Jadi saya udah ngasih sampai segitunya. Oke. Pertanyaan gua, matriksnya apa untuk bilang bahwa lu bagus dalam social media handling dan copywriting? Karena kan nggak mungkin cuman sekedar dikasih kesempatan untuk megang akun, karena banyak yang megang akunnya handlesnya Comika. Tapi akhirnya gue pecat juga karena jelek. Kalau orang itu kapan-kapan bilang, saya salah satu bukti bahwa saya bisa adalah saya pernah megang sosmednya Comika,
itu nggak cukup untuk dibilang bagus, itu mah disuruh megang. Dikasih kepercayaan kan adalah satu hal, tapi bisa Ya. bagusnya tuh ada hal yang lain. Jadi pertanyaan gue adalah, buktinya apa bahwa lu saat itu megang itu jadi bagus? Eee, kan kalau juga maksudnya buktinya untuk saya akhirnya bantuin beberapa project, misal kayak budak sajaknya Wira gitu-gitu saya bantuin, terus, juga di tim kreatif manajemen itu, terus ya untuk yang pernah handle itu pun sampai yang medsos resto itu dinilai bagus, Oleh? insight-nya bagus oleh tim marketingnya sendiri di tim marketingnya restonya. Oke, apa tuh matriksnya apa? Dibilang bagus tuh apa? Kalau engagement-nya tinggi sih Mas Panji dan mungkin saya bisa nulis untuk caption itu dengan cepat dan tepat gitu, kebanyakan gitu selama ini. Engagement-nya tinggi tuh dari biasanya berapa terus jadi berapa? Kemarin itu pas yang resto itu ngegol dari follower 5.000 ngegolin sampai 10 ribuan gitu. Dalam Nggak akhirnya bisa swipe up dalam jangka waktu 2 atau 3 minggu. dalam 2 sampai 3 minggu dari 5.000 ke 10.000. Dan itu tuh yang 5.000 kayak dan nggak aktif gitu awalnya. Heh. Terus akhirnya jadi aktif. Apa strategi lu kalau boleh tahu? Yang bikin dari 5.000 ke 10.000 tuh strateginya apa waktu itu? Lu ganti bahasa, ganti jenis posting, atau lu kurasi fotonya atau apa waktu itu yang lakuin? Kebetulan kalau waktu itu kalau saya bagian untuk caption. Caption oke. Dan, Captionnya karena ya kata sih bagus juga kan kebetulan saya juga di apa komedi stand up juga heeh. kebanyakan dibilang cuman bagus penulisan doang gitu nggak ada dan akhirnya itu yang dipakai untuk bikin caption segala macam dan bisa dinilai bagus dari yang ya dipuji Ubay dipuji Wira gitu itu juga seneng gitu. Iya, nggak dipuji Ubay sama dipuji Wira, itu ibaratnya di stand up Indo tuh open mic yang muji teman sendiri. Padahal kan yang harusnya bilang lu lucu adalah penonton, ngerti nggak maksud gue? Dalam hal Ya, ini, harusnya pujian itu datangnya bukan dari Wira atau dari Ubay, tapi dari orang yang ngelihat sosmednya. Bahkan bukan yang mempekerjakan lu ya, sebaiknya tuh dari reaksi gitu. Mmm, sebagai contoh coba kasih gua gambaran, ini gua nanya ini dalam rangka ngebantu lu ya, eee, contoh caption bagus tuh apa? Caption yang engaging tuh seperti apa? Lu nulisnya panjang gitu kayak cerita atau justru pendek tapi, apa ya, ada semacam lu tutup dengan pertanyaan biar agak ada dialog di caption, apa tuh biasanya tulisan yang bagus? kalau biasanya kalau saya nulisnya pertama kan info misal ini adalah sebuah produk makanan Mmm, kita namain ini misal pecel mmm, pecel ini terus Eee, ditulis sesuai brief yang dikasih, misal brief-nya itu sedikit ada jokes-jokes gitulah, dibumbuin aja, ini pecel ini sebagai aliansi, apa, dari perwakilan dari pecel dunia, terus di akhir pun dikasih tahu ajakan untuk, "Ayo, kalian bisa buktiin nggak kalau ini tuh bener-bener perwakilan yang baik dari pecel," gitu-gitu. Nggak oke. akhirnya di komen mereka jadi aktif. Oke oke. Nah terus, kalau misalkan gue nanya ya, "Ganang coba lu, scroll deh, postingan si restoran tersebut zaman lu masih pegang, terus lu screen capture, postingan yang menurut lu caption-nya paling bagus." Lu bisa nemuin itu nggak? Masih inget Bisa. nggak? Masih bisa? Oke. Kalau lu mau gunakan itu untuk kebutuhan lu dalam mempromosikan diri lu, restoran ini kira-kira mengizinkan nggak? Nah, untuk itu soalnya kebetulan restonya kayaknya sekarang udah nggak ada juga, Mas Panji. Udah tutup? Ujungnya juga heeh, kemungkinan ya. Kemungkinan. Sosmednya nggak aktif Gitu, kali lu ngeliatnya? heeh. Iya, terus juga untuk dan bingungnya juga di situ Mas Panji, untuk yang nunjukin saya ini bagus itu nggak bisa karena juga terbatas di talent juga, talent manajemen itu kan nggak semuanya harus bisa dikasih tahu segala macam gitu-gitu. Jadi memang kesulitannya saya di situ untuk promosi diri saya sendiri pun seakan-akan Ya, teman-teman sorry. ini ya Sorry, gua tuh tadi nanya kayak gitu karena sebenarnya yang pengen gua pastikan adalah, satu, bahwa lu emang bener bagus. Jadi bukan cuman klaim doang, itu kan orang kan bisa ngeklaim ya.
Terus yang kedua, lu bisa buktiin kalau lu bagus gitu. Lu bagus dan bisa membuktikan lu bagus itu adalah dua hal yang berbeda. Selama ini caranya lu nunjukin orang bahwa lu nulis caption bagus atau menghandle social media bagus tuh gimana caranya selama ini? Ngomong doang? Enggak, kan masalahnya apa yang saya ngasih tahu itu kan selingkungan temen nih. Hmm. Mereka juga akhirnya nilai bagus karena memang saya sempat ngasih caption gratis segala macam, akhirnya pun dipakai di media sosial mereka, terus tagline pun dipakai karena kebetulan saya juga megang akun komunitas stand up Indo Batang gitu-gitu. Jadi memang dipercayakan untuk megang akun. Ya, tapi kan maksud gue itu kan sempit sekali. Kita kan belum Ya, tentu peluang datang dari orang-orang itu kan. Maksud gue, apa yang selama ini lu lakukan supaya orang luar tahu bahwa lu tuh bagus dalam nulis caption dan lu baik ketika megang social media orang gitu. Apa yang pernah lu lakukan? cuman sebatas ini doang Mas Panji, bikin konten di akun sosial media sendiri aja. Soalnya Oh, saya bingungnya juga itu. oke. Belum Apa Instagram lu apa? Instagram lu apa? Nah, nah ya, ya Instagram lu apa? Ganang_Aji Pratama. Aji Pratama. Ganang_Aji Pratama. Oke. Oke, ini kelihatannya timeline lu misalnya timeline feed-nya cukup rapih ya. Lu bikin per 3 gini ya. Dikit banget postingannya, buset dah. Nah, Januari. makanya itu saya Hah? bingung untuk mempromosikannya itu. Nah, ini yang jadi masalah. Oke, gini, gua mulai dari kendala orang nggak ada yang ngasih kesempatan sama lu. Ganang Aji Pratama nih, pertama kemungkinan masalah lu tuh personal brand-nya. Personal branding kan gue pernah bilang ya Ganang ya, personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Gue ulang sekali lagi ya, personal branding tuh sesederhana ini. Kegiatan di mana kita bilang sama dunia kita ini siapa dalam rangka supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Misalnya, peluang yang gue pengen adalah dikasih job stand up. Maka personal branding gue, kegiatan gue adalah gue bilang sama dunia bahwa gue tuh stand up comedian. Gue kasih tahu nih, gue posting foto gue stand up comedian, gue tunjukin video gue stand up, supaya peluangnya dapat. Karena kalau misalkan gue nggak bilang sama orang gue stand up comedian, gimana caranya orang mau ngasih peluang itu kan? Contoh Ya, lain, peluang yang gue inginkan adalah dikirim ke Old Trafford untuk nonton MU. Dibayarin gratis tiketnya, pesawat, hotel, makan, akomodasi, semua gratis lah. Itu peluang yang gue pengen. Tapi kan nggak mungkin dong peluang itu gue dapatkan kalau orang nggak tahu gue suka MU gitu. Nah, orang tahu pun gue suka MU, tapi kan banyak yang suka MU. Kan semua juga pengen. Berarti untuk ngasih tahu doang nggak cukup. Gue mesti membuktikan bahwa gue bagus atau gue beda. Contoh lain, misalnya gue pengen dibayar untuk jadi food vlogger. Peluang yang gue inginkan adalah diajak ke restoran mewah, disuruh makan gratis. Itu peluang yang gue inginkan. Kan nggak mungkin dong peluang itu gue dapatkan kalau gue nggak bilang bahwa gue tuh suka nge-review makanan. Nah, dalam hal ini Ganang Aji Pratama, lu aja nggak bisa meyakinkan gue bahwa lu baik dalam social media handling. Orang social media handling diri sendiri aja nggak bisa. Ini udah mau bulan Maret. Terakhir posting Januari 13. Lah kalau misalkan menghandle sosial media diri sendiri aja nggak bisa, gimana caranya lu mau meyakinkan orang lu mampu? Kalau lu bilang, gue bingung bang. Lah, megang akun sendiri aja bingung, gimana megang akun orang? Masuk akal nggak, Nang? ya masuk. Masuk akal. Sekarang berarti yang harus lu lakukan sama diri lu sendiri adalah lu harus ngebuktiin. Lu harus ngebuktiin. Kalau misalkan lu bilang, tapi bang, gue bingung mau posting apa. Lah, berarti emang lu nggak mampu. Orang untuk punya lu sendiri, ini bukan punya klien, punya lu. Lu sendiri pengennya posting apa? Lu pernah ngelihat Instagramnya Sunpras nggak? Ya, Bagus ya? bagus. Bagus banget. Menurut gua dia tuh salah satu nih ya. Ini moga-moga kelihatan nih. Kelihatan nggak? Nih tuh lihat. Ini Ya, rapi loh. Lu kalau misalkan ada ada satu klien ya, ada Ganang Aji Pratama sama Sunpras, dua-duanya pengen ngambil job yang sama. Kliennya gua ngelihat Instagram lu sama ngelihat Instagram dia, yang gua ambil dia, Ganang. ya, Jadi alasan kenapa temen lu sendiri nggak mau ngasih peluang sama lu, karena temen lu ternyata emang kenal sama lu. Dalam hati dia bilang, lah orang dia posting aja males,
untuk diri sendiri, gimana mau untuk orang. Nah, itu kendala pertama. Jadi kita tahu lu harus nunjukin dulu bahwa lu caption-nya bagus. Harus membuat orang ngerasa, "Di bagus ya, gue pengen deh orang kayak gini nge-handle gua," gitu. Karena sejujurnya, Sunpras juga gue tawarin untuk masuk ke kantor gue. Cuman dia belum mau pindah ke Jakarta. Gue butuh dia pindah ke Jakarta. Nah jadi, gua nih saat ini, Ganang Aji Pratama, sumpah dah gua nggak bohong. Gua lagi nyari social media handling. Saat ini persis nih. Saat ini persis gue lagi nyari. Orang yang bisa nulis caption bagus. Saat ini persis. Lu aja Ganang Aji Pratama tidak berhasil meyakinkan saya, Anda Ganang Aji Pratama. Ini lu ibarat kata nih, lu lagi interview kerja sama gue langsung dan gue langsung menolak Anda. Sulit emang Anda ini. Emang banyak orang tuh pengennya aja tapi nggak mau ngelakuin apa yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkannya. Sulit Anda ini. Nah, yang kedua siapa namanya Ganang? Ketika lu bilang nggak ada orang di Batang ya? Batang, yang ngasih, Ya. peluang untuk lu. Pertanyaan gua, emangnya harus di Batang aja? Bukankah menjadi social media handler tuh bisa untuk megang segala macam akun dari kota yang berbeda? Itu kan awal-awal Mas Panji, akhirnya pun kalau sekarang sih udah Mmm, udah megang beberapa akun. mhm, Cuman itu tuh di awal saya tuh mencoba karena habis balik kuliah, ya mungkin pengen nyari tambahan juga, akhirnya nawar-nawarin di daerah Batang, Pekalongan, nggak ada gitu. Akhirnya pun saya balik lagi ke daerah Purwokerto atau kota-kota lain untuk megang akun. oke. Berarti pertanyaannya adalah bukan lu nggak bisa dapetin job-nya ya, karena kalau lu mau Iya, dapetin job di kota lain sebenarnya bisa. Pertanyaannya adalah gimana caranya supaya orang orang Batang ngerasa itu penting gitu kan? ya. Ah, iya. Lajurnya itu adalah bertahap, Ganang. Kelihatannya lu sekarang tinggal di mana? Di Batang? Di Batang, ya. Oke. Kelihatannya tidak cukup banyak orang Batang, termasuk teman-teman lu sendiri, yang ngerasa lu nilainya cukup tinggi untuk mereka pakai. Karena gini, ini sebenarnya prinsip dagang nih, Ganang. Mmm, kalau calon konsumen lu tidak bisa ngelihat value dari elu, maka yang dia lihat dari elu hanya harga. Jadi kan ada cost, ada price, ada value. Cost adalah biayanya untuk membuat sebuah produk. Price adalah harganya. Beda loh biaya sama harga. Kalau lo bikin Ya. kursi, ada biaya kayu, biaya tukang, beli lem kayu dan segala macam itu biaya tuh. Tapi kan harga harga kursinya kan bukan semua biaya dijumlah jadi satu. Semua biaya plus profit. Kan gitu kan jadi harga. Ya. Nah, ada value. Kalau cost ditentuin sama vendor kita, tempat kita belanja bahan mentah. Price ditentuin sama kita sebagai orang yang jualan. Tapi value yang nentuin adalah konsumen. Konsumen, kita mau bilang ini barang bagus, kalau konsumen nggak ngerasa ada nilainya, nggak dibeli sama kita. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya konsumen tuh ngeh value dari produk kita. Selama konsumen ngerasa value kita lebih besar daripada harga yang kita berikan, dibeli barang kita. Nah, berarti sekarang konsumen lu yang ada di Batang belum ngerasa cukup valuable. Gimana caranya mereka ngerasa valuable? Satu, dengan dibuktikan dari reputasi lu. Jadi sekarang ketika lu megang social media handling, gimana caranya orang-orang terdekat lu tahu kalau akun-akun ini tuh lu yang megang? Gimana caranya? Itu lu pikirin. Apakah lu bisa minta izin sama, brand-brand terkait, boleh naruh akun mereka di bio. Jadi misalkan di bio lu, eee, misalkan Ganang Aji Pratama nih, terus kan di sini kan cuman beatsport.net. Ini apa sih beatsport.net by the way? WordPress, Mas Panji. Eee, tulisan lu ya? Iya, Oh, lu cuman suka nggak nulis jalan bola? juga. Hah? Iya, bola. Oke. Mmm, sebentar gue baca tulisan lu dikit. Ini udah berapa lama? Anjay, terakhir Udah Agustus 10, 2020. nggak kekejar kebanyakan yang di lainnya soalnya Mas Panji. Alasan itu lu dan gue tahu itu alasan. Kalau lu cinta sama apa yang lu lakuin, lu cari-cari waktu, ini mah nggak konsisten. Karena tahu nggak kenapa tadi gue baca? Kenapa? Karena gue lagi nyari penulis.
Jadi 2 kali tuh lu gagal mendapatkan pekerjaan dari gua karena apa yang lu lakuin. Lu nggak jadi dapat social media handling, belum tentu lu mau juga sih. Tapi seandainya lu mau, gua jadi nggak ngasih. Gua lagi nyari penulis yang akan nulis setiap hari. Ini barusan terakhir nulis Agustus, susah susah juga. Tapi gimana gimana caranya misalkan lu megang 4 misalkan ya, lu lagi megang 4 sosmed. Minta izin sama pihak-pihak terkait, boleh nggak sih gua ngasih tahu di bio gue bahwa gue adalah social media handling dan copywriter untuk akun A, B, C, D, E. Sehingga setidaknya followers lu tahu bahwa lu tuh udah dipercaya loh sama pihak-pihak tertentu gitu. Terus yang kedua, gimana caranya lu showcasing. Jadi gini, seringkali orang tuh cerita soal alasan dibalik dia bikin caption kayak gitu. Misalkan di salah satu postingan lu di Instagram adalah lu cerita kenapa lu pakai copywriting seperti ini untuk posting seperti ini. Lu cerita prosesnya. Sehingga orang ngelihat, wah nih orang ternyata rada ngonsep ya, bagus juga gitu. Itu tuh bagian dari personal branding gitu. Nah, kalau kegiatan personal branding lu oke, maka peluang lu dipercaya untuk megang sosmed makin banyak, dan kalau peluang lu megang sosmed makin banyak, kelihatan di bio lu, dan ketika kelihatan di bio lu, lebih banyak orang, batang ketika merasa butuh, mikirnya lu. Kita nggak bisa melahirkan kebutuhan itu di mereka. Mereka entar akan ngerasa butuh. Tapi kuncinya adalah ketika mereka butuh, datangnya ke lu. Itu aja yang kita harapin. Gitu sih kalau dari yang gue lihat Ganang. Kebantu nggak kira-kira untuk sejauh ini? Kebantu sih Mas Panji. Ganang, satu hal yang lu tidak boleh ya sebaiknya lakukan adalah bilang secara terbuka di depan orang-orang bahwa lu nggak ada waktu. Nggak bisa. Itu adalah buzzkill, istilahnya itu adalah cara paling gampang untuk bikin calon klien atau orang yang akan mempekerjakan lu turn off. Nggak ada waktu, nggak ada waktu. Bukannya nggak ada waktu, itu hanya berarti lu nggak pinter ngatur waktu. Orang sukses sama orang biasa itu sama-sama pakai jam tangan, Ganang. Bedanya adalah orang sukses pakai jam tangan untuk mengatur waktu. Orang biasa pakai jam tangan untuk mencari tahu waktu, kan beda. Setiap kali gue dengar ada orang bilang, aduh tapi gue gak ada waktu. Oh bukan itu yang lu maksud, lu gak bisa ngatur waktu. Dan kalau lu gak bisa ngatur waktu, susah untuk mempekerjakan lu. Ganang sukses terus, moga-moga ada manfaatnya bantuan gue ya. Ya, terima kasih Mas Sukses Panji. terus. By the way untuk siapapun yang pengen nyari social media handler, bisa dipertimbangkan nih Ganang Aji Pratama. Tapi dia lagi saya suruh untuk lebih disiplin. Tapi kalau misalnya lu lihat apa yang lu suka di Instagramnya dan lu bisa mempercayakan Ganang, tolong dikasih peluang. Ya, Ganang thank you. Ya, terima kasih Mas Panji. Sama-sama, bye-bye.